absen ada di kegiatan atau ada di akhir ya. Oleh karena itu tetap ikuti kegiatan ini dengan tertib, semangat, dengan mengucap bismillah, dengan menyebut nama Allah, saya akan mendapatkan ilmu dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rubah niat kita yang tadinya hanya sekedar absen seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, namun hari ini saya harus mendapatkan ilmu dan harus mendapatkan pahala untuk saya terapkan di kehidupan nanti. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipermudah segala urusan untuk hal-hal kebaikan untuk masa depan kita semuanya, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kepada Bapak Ishak Salih dipersilakan untuk mengisi materi literasi zakat dan wakaf. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, Ibu Hajah Surnama MNMPD. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan Ibu Lina Budi Utami SPD. Yang kami hormati Bapak Ustadz Aan Aminuddin SPDI selaku Koordinator Jumat Religi. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus para siswa dan siswi SMKN 6 Kota Tangerang Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Kalau saya bilang pagi, jawab pagi, yang kencang ya. Pagi. Pagi. Udah pada sarapan belum ya? Saya tes dulu yang cowok ya. Pagi. Sambil mengepalkan tangan. Pagi. Gak mau kepalkan tangan. Coba kepalkan tangan. Pagi. Waduh. Yang perempuan. Pagi. Kurang kompak. Pagi. Ya semuanya ya. Pagi. Nah, biasanya dalam pelatihan meskipun sore semangat pagi, karena pagi itu merefleksikan, mencerminkan optimisme. Ya. Bangun pagi, ya. Otak masih fresh. Ya. Makanya bagus. Bangun pagi itu belajar, jangan tidur lagi, belajar, karena otak kita lagi fresh, bisa merekam untuk membaca Quran, menghafal Quran ataupun belajar. Baik, siapa di sini yang punya cita-cita ingin jadi PNS? Angkat tangan. Nggak ada.
Yang cita-cita ingin jadi pengusaha, angkat tangan. Gak ada juga. Waduh, jadi cita-cita jadi apa nih? Nanti saya doain masalahnya. Siapa yang tidak punya cita-cita? Masa punya cita-cita? Siapa yang berani ini? Ungkapkan cita-citanya. Saya tunjuk aja. Cita-cita jadi dokter. Siapa? Gak ada. Waduh, cita-cita jadi apa dia? Ya, coba saya tanya. Cita-cita jadi apa? Jadi pengusaha. Pengusaha. Tadi nggak angkat tangan. Jadi pengusaha. Ini cita-cita jadi apa nih? Wah, jadi apa? Jadi chef. Jadi apa? Jadi chef. Wah, luar biasa jadi chef. Tepuk tangan dong. Jadi chef ini. Masya Allah. Siapa lagi? Banyak. Chef itu di Australia itu gajinya tinggi loh. Benar. Kata teman saya yang di sana. Gajinya tinggi. Dia di restoran kerjaannya tuh. Siapa lagi nih? Cita-citanya menjadi apa? Jadi artis tuh, luar biasa. Artis, pemain sinetron maksudnya? Pemain sinetron? Ya, apa-apa. Jadi kita memang harus punya cita-cita, ya. Cita-cita itu harus setinggi langit, ya. 1000 langkah itu dimulai dengan 1 langkah, deh. Betul kan? Kalau kita nggak pernah melangkah, ya nggak tercapai 1000 langkah. Jadi action, langkah. Punya cita-cita dulu, ya. Punya impian, dream. Kalau di Amerika ada American Dream. Orang Amerika tuh punya impian. Jadi kita harus punya impian, memang, ya. Karena dengan kita ada tujuan, maka kita akan terus mengembangkan diri kita. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, berarti kita mau ngapain ya? Gitu, bingung ya. Di sini ada anak RPL, mana RPL? Kata, wow, naik orang angkat tangan. Apalagi jurusannya saya lupa. Dan RPL apa? PKJ ya, kan PKJ? Luar biasa. Ini jurusannya apa nih? Maklum saya anak pada sali dan anak SMK nih. Jurusannya apa nih rata-rata? PS. Dari PS jurusannya apa nih? RPL ya? Oke. Baik. Pernah waktu itu kunjungan ke ITB. Siapa yang di sini mau masuk ITB? Ada jurusan IT. Pas penyambutan, moderatornya bilang apa kepada siswa? Selamat datang. Anda akan menjadi orang kaya, kata di sini. Kalau Anda masuk jurusan IT di ITB misalnya, Anda akan menjadi orang kaya. Itu sambutan. Kenapa saya bertanya tentang cita-cita? Kenapa saya juga berbicara tentang impian? Kalau kita kaitkan tadi dengan tausiahnya Ustaz Aan, Masya Allah, Bu Kepala Sekolah juga, Bu Lina, Bu Wakil, semua itu terkait dengan urusan dunia dan akhirat kita. Betul nggak? Kalau anak-anak semua sudah sukses, sudah jadi orang kaya, jadi pengusaha, jadi pejabat, jangan lupa zakat. Zakat itu kewajiban. Ya, potensi zakat di Indonesia itu berapa? Sekitar 300 triliun. Tapi banyak orang yang melupakan zakat. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Maka kami di sini hadir mendukung program pemerintah untuk literasi, edukasi zakat dan wakaf, agar kita semua semakin peduli dan semakin paham tentang kewajiban ini. Kalau dulu karena ini kewajiban, maka ada orang-orang yang benar-benar menagihnya. Maka dalilnya adalah khudh min amwalihim, ambil
harta zakat dari mereka orang kaya. Tutahhirul wa tuzakkihim biha, akan mensucikan dirinya, ya, membersihkan, mensucikan diri. Tapi sekarang undang-undang zakat ada di Indonesia, ya, tahun nomor 23 tahun 2011 ada. Tapi di situ hanya untuk mereka yang mengumpulkan zakat. Bagaimana? Kalau seperti lembaga zakat Al-Aqsa Latinos di BSD, kami alhamdulillah sudah berizin, ya, sudah berizin. Kami urus semua syarat-syaratnya, diantaranya harus minimal ada 8 karyawan dengan ada BPJS Ketenagakerjaan. Itu syarat dari Basnas, dari pemerintah, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian juga targetnya setahun harus 3 miliar. 3 miliar target fundraisingnya. Dan banyak syarat-syarat yang lain. Nah, maka hari ini atau era sekarang sungguhnya ini sebagai literasi zakat. Zakat itu wewenang penguasa, ya. Penguasa yang harus, leader yang harus kemudian berwenang untuk mengambil sebenarnya. Maka tidak sembarangan orang itu mengumpulkan zakat. Tapi banyak, ya, mohon maaf, masjid-masjid, lembaga-lembaga, mohon maaf, yang belum berizin atau belum mengikuti Basnas, jadi UPZ misalnya. Itu harusnya memang memiliki izin, ya, minimal jadi unit pengumpul zakat, berafiliasi ke Basnas ataupun lembaga Al-Aqsa bisa. Nah, maka bahkan ada yang ulama yang berpendapat tidak sah, bisa tidak sah orang yang membayar, ya, kepada lembaga yang tidak berizin, karena amil itu diangkat oleh penguasa sejak zaman Nabi, ya. Nabi mengutus para sahabatnya mengambil kepada suku-suku ataupun wilayah-wilayah seperti Yaman dan sekitar Arab, dan itu harus berizin. Nabi sebagai pemimpin, ya, Mu'adz bin Jabal itu di Yaman dan seterusnya, para sahabat. Maka sekarang pun zakat itu harus berizin kalau mengumpulkan, karena ada undang-undangnya. Undang-undangnya apa? Menyebutkan apabila seorang yang mengumpulkan zakat tanpa izin, maka dia dipidana 1 kurungan tahun penjara dan denda 50 juta. Bahaya kan? Ya, kalau undang-undangnya ada. Maka oleh karena itu kita, ya, semuanya di sini sudah balik semua kan? Nah, udah balik berarti memang sebenarnya udah balik itu bisa bayar zakat sendiri kalau memang punya kemampuan. Nanti kita bahas di zakat fitrah. Baik, ya. Baik, itu hanya prolog awal. Oke. Kira-kira zakat itu artinya apa, ya? Nah, kira-kira artinya apa zakat itu? Apa itu zakat? Nah, ini kan dalam konsep itu ada 5W 1H, ya. W pertama apa? What. Kedua why. Nah, ini baru what nih. Apa itu zakat? Apa itu zakat? Why. Kenapa kita berzakat? Kenapa kita harus berzakat? Who. Siapa yang wajib membayar zakat? When. Kapan membayar zakat? How. Ya. Bagaimana cara membayar zakat? Apalagi? Udah semua, ya? Who tadi, kenapa, siapa yang bayar zakat dan kepada siapa zakat itu disalurkan. Nah, sekarang baru what. Apa itu zakat? Siapa yang menjawab? Secara bahasa zakat itu apa? Ayo, ada door prize gak? Apa itu zakat? Ada yang tahu di sini? Zakat itu apa? Ada yang tahu zakat itu apa? Secara bahasa? Secara bahasa zakat itu, ya, dari bahasanya zakka yuzaki zakata. Nah, secara bahasa adalah an-nama bertambah, tumbuh, dan al-barakah keberkahan. Secara bahasa. Secara istilah, zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu haul. Jadi ada
waktunya, haulnya. Setahun Hijriah, bukan setahun Masehi ya. Anak-anak, setahun Hijriah, bukan setahun Masehi. Dengan batas minimal harta tertentu ada nisabnya. Ya, nisab. Misalnya kalau emas 85 gram. Kalau belum menyampai itu nggak wajib zakat. Dikeluarkan dengan tarif kadar tertentu miqdar. Setelah dihitung nanti ada berapa dan diberikan kepada golongan atau sasaran tertentu masarif. Nanti ada kita kenal 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Baik, nah ini juga ada mazhab Syafi'i, nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Nah, seperti zakat fitrah itu kan zakat badan. Ya. Jadi badan kita itu harus dizakati. Ya. Karena memang zakat itu bisa disebut adalah mengeluarkan kotoran dari harta. Ya. Itu kotoran harta yang harus kita keluarkan. Karena kalau zakat itu bercampur dengan harta kita, maka dia akan merusak. Misalnya kalau kita udah punya emas nih 1000 kg, kita nggak keluarkan zakatnya, maka harta zakat itu akan merusak harta. Itu dalam hadis. Maka kita harus keluarkan. Baik, lanjut. Nah, ini ada dalil tentang zakat ya. Yang paling mudah yang kita hafal, sering kita baca, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, dalam hadis pun anak-anak semua pasti hafal kan? Berapa rukun Islam itu? Ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Apa ya? Rukun Islam dulu ya. Pertama, syahadat. Betul. Pinter-pinter ya anak. Anak Islam kan ini. Kedua, salat. Ketiga, ada puasa, ada zakat. Ketiga, belum kompak nih. Ulangi dari awal. Rukun Islam ada berapa? Pertama, kedua, ketiga, ini ada hadisnya ya. Ketiga, zakat. Ini ada hadisnya. Keempat, puasa. Kelima, pergi haji ke Baitullah. Ya. Jadi ada 5 rukun Islam. Jadi zakat itu rukun yang keberapa? Ketiga. Nah, ini buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, itu bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, tegakkanlah salat, berjuang salat pun tegakkan. Ya, ditegakkan berarti untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat sekitar kita harus tegakkan, diperjuangkan. Wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, ya. Dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, kalau di sini ada riwayat berhaji dulu, di riwayat yang lain berpuasa dulu. Wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Laksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim. Jadi kalau kita tidak menunaikan zakat, maka kita merobohkan satu rukun Islam. Nih, tiang ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Kira-kira kalau tiangnya roboh gimana? Akan bahkan bisa menggugurkan keislaman seorang. Maka ya, ini masih kenapa zakat? Jadi dalilnya jelas ya. Zakat itu adalah kewajiban, harus ditunaikan setara dengan sholat. Maka dalilnya wa aqimus shalah wa atuz zakat, kewajiban ibadah zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, setara dengan sholat.
Kalau orang rajin sholat nggak zakat, kira-kira gimana? Dia sudah merobohkan satu rukun Islam. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke. Lanjut Kak. Kenapa kita harus berzakat? Kira-kira kenapa harus berzakat? Aduh, siapa ini? Kenapa kita harus berzakat? Kenapa? Senyum-senyum nih. Ya. Kenapa kita harus berzakat? Untuk membersihkan hati, Pak. Oh, tepuk tangan dong buat ya, untuk membersihkan hati ya. Dari sini. Kenapa kita harus berzakat? Ada kewajiban. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ada kewajiban. Siapa lagi nih? Yang apa? Siapa? Kenapa kita harus berzakat? Kenapa kita harus berzakat? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Selain jawaban tadi, kenapa kita harus berzakat? Yang belakang, paling belakang nih. Kenapa kita harus berzakat? Hah? Kenapa kita harus berzakat? Nah, biasanya yang paling belakang nih yang paling pintar biasanya. Karena tuh, kenapa harus berzakat? Karena untuk menyempurnakan rukun Islam. Ya, karena di rukun Islam itu kan ada 5 tadi. Di rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Jadi kenapa harus berzakat? Karena untuk menyempurnakannya. Nah, tepuk tangan ya. Namanya siapa namanya? Aditya Raffi. Umur HP berapa? Oke. Oke, menyempurnakan. Ya. Ayo, siapa lagi? Yang akhwat belum jawab nih. Kenapa kita harus berzakat? Udah dijawab itu. Ya nggak apa-apa. Nah, diantaranya adalah membersihkan hati. Tadi jawab oleh siapa tadi? Ya tadi. Dari sifat kikir. Benar. Manusia itu dalam Al-Quran itu dilukiskan orang kikir. Manusia itu asalnya kikir, koturo disebutnya. Ya, manusia itu dasarnya bersifat kikir, betul kan? Tapi di sini kayak wajah-wajahnya sih sering bersedekah kan, luar biasa. Kalau ada di dompet nih, ada warna merah, ada warna biru, ada abu-abu. Kira-kira yang mana sedekah? Abu-abu. Aduh. Sedekah itu adalah cermin keimanan. Zakat juga sama. Makanya istilahnya itu sodako. Sodako benar, berarti membenarkan ajaran, membenarkan keimanan. Makanya sekali-kali ya sedekahkan yang merah. Harus yakin, jelas dari Al-Quran. Apa kita tidak yakin dengan janji Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah akan tumbuhkan orang yang bersedekah, berinfak 700 tangkai. Yakin? Harus yakin. Allah berjanji orang yang rajin bersedekah akan dihindarkan dari azab, akan diberikan kesembuhan. Kalau sakit bisa wasilah sedekah. Ya Allah, saya bersedekah, sembuhkan saya. Itu bisa. Ya. Mau pintar sedekah, bisa. Maka the power of giving, kekuatan memberi itu sungguhnya orang yang sering berbagi itu akan bahagia. Tapi ketika orang itu menumpuk hartanya, dia akan menderita. Karena harta itu harus dijaga. Beda dengan ilmu. Ilmu itu yang jaga kita. Maka pilihannya tuh kalau Nabi Sulaiman mau ilmu apa mau harta, kata Allah. Ya? Apa mau jabatan? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu itu dia menjadi raja paling kaya. Kemudian juga dia menjadi orang yang mempunyai posisi, ya, seorang raja. Maka pilihlah ilmu karena ilmu itu menjaga kita. Kalau harta kita yang harus jaga. Ya. Wah, udah bel. Istirahat ya. Oke. Ini diantaranya adalah hikmah dan tujuan berzakat, membersihkan hati dan sifat kikir.
menumbuhkan kepribadian yang Islami karena telah peduli untuk membantu fakir miskin. Jadi kita itu harus membantu fakir miskin, ya. Pengentasan kemiskinan itu bukan hanya tugas pemerintah. Jangan salahin pemerintah. Wah, pemerintah nggak peduli, pemerintah begini begitu, ya. Ada istilah apa? Anak-anak dengerin ya. Soalnya lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Kalau kita hanya mengutuk, wah pemerintah begini begitu, tapi kita tidak berbuat, maka berbuat, beraksi, action, ya. Nyalakan lilin. Tetangga kita ada yang menderita, kasih sembako, ya, sedekah. Ada anak-anak yatim, kita keluarkan kalau kita punya uang, karena itu investasi akhirat. Kalau kita berbagi, ya, maka itu dia akan apa namanya? Kalau di bank itu kan berbunga, itu dia di bank akhirat loh, berbunga, surplus terus, ya, sampai kemudian nanti kita kembali ke akhirat, jadi bekal, ya. Baik, harta yang sudah ditunaikan menjadi berkah, otomatis. Kalau kita bersedekah, berzakat, berwakaf, ya, apalagi berwakaf, satu batanya aja nih, atau sebesar sekecil sangkar burung merpati, itu Allah bangunkan rumah di surga. Satu bata gocap wakaf untuk masjid, itu langsung bangunkan oleh Allah. Itu diantaranya tuh. Jadi properti, kalau kita nyicil KPR mahal kan, 15 tahun, 20 tahun, DP 20%, cicilan per bulan berapa. Ini yang paling mudah, udah punya simpanan rumah, ya. Wakaf 50.000, sholat duha 12 rakaat, udah langsung dibangunkan rumah di surga. Sehari sholat sunnah 12 rakaat, Allah bangunkan langsung istana di surga. Oh subhanallah, udah banyak istananya tuh. Makanya banyak cara, ya. Baik, kemudian hikmah, nah ini menumbuhkan semangat investasi, yaitu adalah investasi akhir. Jadi berpikir masa depan. Muslim itu harus visioner. Jadi hanya tidak berpikir jangka pendek untuk hari ini. Yang penting saya kenyang, terserah yang lain. Tapi kalau dia berpikir visioner jangka panjang, maka dia akan berpikir saya harus mempersiapkan untuk hari esok. Maka investasikan dengan wakaf, sedekah, zakat, semua yang nantinya kita petik buahnya di akhirat. Ketika orang-orang mungkin banyak yang kekurangan pahala. Baik, lanjut. Menerka. Ini ada hikmah, ya, dan tujuan zakat bagi mustahik membersihkan hati setiap mustahik dari sifat kikir, termasuk mustahiknya, ya. Tidak hanya muzakinya. Kalau kita berzakat, kita dibersihkan oleh Allah hatinya, ya. Kalau zakat fitrah, dosa-dosa kita yang mungkin di bulan Ramadan ketika puasa kita bergosip, itu akan dihilangkan dengan melalui zakat fitrah. Kemudian bagi mustahiknya juga sama. Ketika dia mendapatkan zakat itu, dia akan dibersihkan hatinya dari sifat kikir juga. Karena dengan begitu dia merasa diperhatikan. Kasihan orang-orang miskin, orang fakir. Apa bedanya fakir sama miskin? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa bedanya fakir sama miskin? Hah? Apa? Oh, fakir itu benar-benar tidak mampu dia dalam kehidupan sehari-hari, dia susah, tapi kalau misalnya miskin dia mampu membayar kiai gitu. Kalau fakir itu dia tuh benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, dia tidak mampu. Sedangkan kalau orang miskin dia masih mampu untuk jadi hidup. Luar biasa. Tepuk tangan buat Arya, ya. Arya. Jadi kalau fakir itu benar-benar nggak punya kerjaan, benar-benar dia nggak mampu, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau miskin mungkin sudah punya pekerjaan, tapi tidak cukup untuk biaya kebutuhan pokok sehari-hari, ya. Baik, menumbuhkan semangat persaudaraan. Jadi dengan zakat itu akan Allah tumbuhkan semangat persaudaraan, si kaya dan si miskin, ya. Beda tuh sama ideologi sebelah, maaf ya saya sebut komunis lah misalnya. Komunis itu ada borjuis, ada proletar, ada orang kaya, orang miskin, dibenturkan. Apalagi kapitalis. Kapitalis itu adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi kalau Islam
mempersaudarakan si kaya dan si miskin. Ya, itu hebatnya. Jadi yang kaya berbagi, yang miskin juga menerima dan berterima kasih kepada yang si donatur. Jadi subhanallah. Lanjut Kak. Apa itu? Nah, baik. Nah ini ada indikator ya. Jadi zakat itu adalah diantaranya indikator utama ketundukan seorang ajaran Islam. Nah, saya mau cerita nih. Mau cerita nggak? Mau cerita nggak? Cerita yang seram apa yang lucu? Hah? Cerita yang seram apa yang lucu? Ini yang lucu yang seram. Oke. Nah, dulu di zaman Nabi ada seorang yang namanya Sa'labah. Siapa? Siapa? Sa'labah. Coba sebutkan siapa? Sa'labah. Siapa? Sa'labah. Tahu Sa'labah siapa? Sa'labah itu orang miskin, orang fakir, nggak punya apa-apa, tapi dia rajin sholat ke masjid bareng Rasulullah. Rajin mulu, lagi miskin, lagi fakir. Ya. Amal Rasulullah sop depan. Allahu Akbar. Ya. Rajin, nggak pernah telat. Di sini kayak nggak pernah telat ya sholat. Betul nggak? Wajah-wajahnya sih ya, wajah-wajahnya. Ya, rajin sholat nih, insyaallah. Amin. Aminkan dulu kan doa ya. Itu Sa'labah, itu rajin sholat, gak pernah telat. Tapi dia punya keinginan. Keinginan apa? Jadi orang kaya. Ya, dia punya keinginan jadi orang kaya. Kemudian dia bertemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin jadi orang kaya. Tolong doakan saya. Rasulullah diam dulu, gak langsung menanggapi. Ya kan? Kemudian esok harinya minta lagi, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Rasulullah masih berpikir gitu. Sampai yang ketiga kalinya dia mengatakan lagi di lain kesempatan, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Apabila Allah mengabulkan doa engkau, maka aku akan berbagi kepada orang-orang miskin yang berhak menerimanya. Karena janji dari Sa'labah ini, kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, berikan kekayaan kepada Sa'labah. Singkat cerita, Sa'labah jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya? Mau? Mau jadi orang kaya apa kaya orang? Kaya orang. Udah bener dia. Sa'labah jadi orang kaya. Dia punya apa? Sa'labah punya kambing 4.000. Wow, banyak gak? Banyak gak? Domba 4.000 ya. Sampai kemudian kambing-kambingnya itu memenuhi kota Madinah. Sampai sesek sama kambingnya Sa'labah ini ya. Sampai kemudian karena dia sibuk dengan dunia. Nah tadi dikaitkan dengan tausiah tadi. Sibuk dengan dunia, akhirnya dia mulai tidak sholat. Jadi terlambat sholat masjidnya. Kemudian gak sholat bersama Rasulullah. Kemudian sampai gak sholat Jumat karena saking mengus kambingnya itu, dombanya 4.000 itu memenuhi bukit, satu bukit. Ketika Rasulullah bertanya, kemana Sa'labah? Kemudian pada saat menjawab, Sa'labah sedang sibuk dengan kambing. Celaka Sa'labah. Ya, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. 3 kali Rasulullah menyebut celaka Sa'labah. Udah terlena dengan dunia, melupakan sholat bersama Rasulullah ya. Akhirnya suatu hari ada utusan Rasulullah datang menemui Sa'labah. Wahai Sa'labah, engkau harus mengeluarkan zakat dari kambing ya, sekian, yang jumlahnya 4.000 itu sekian. Tapi apa yang dilakukan Sa'labah? Sa'labah menolak perintah Rasulullah. Sa'labah menolak untuk bayar zakat. Akhirnya sampai utusan Rasulullah kembali dan mengabarkan bahwa Sa'labah menolak, bahkan mengatakan ini jizyah, ini pajak katanya, bukan zakat katanya, karena banyak ya harus mengeluarkan kambingnya itu. Akhirnya Rasulullah ya sedih, sampai kemudian turun ayat Al-Quran mengenai orang-orang yang mengingkari janji. Tadi kan janjinya Sa'labah mau kalau kaya akan berbagi ya. Akhirnya sampai juga berita bahwa turun ayat
untuk mengingatkan sebagai kasus Sa'labah itu, ya, sebagai peringatan. Akhirnya Sa'labah marah atau misalkan sedih juga. Lalu kemudian dia menemui Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah bertemu Rasulullah menolak zakatnya Sa'labah. Kenapa menolak? Karena Allah yang memerintahkan untuk menolak zakatnya Sa'labah. Sampai kemudian Rasulullah wafat, zaman Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, semua sahabat-sahabat itu menolak zakatnya Sa'labah. Ketika Sa'labah memberikan, menolak. Karena Rasulullah juga menolak. Akhirnya Sa'labah menderita karena tidak bayar zakat. Ketika dia punya 4.000 kambing atau domba, sudah diberikan kekayaan Allah SWT yang harusnya wajib mengeluarkan zakat, tapi dia menolak. Akhirnya dia menderita dan nanti tunggu azabnya di akhirat. Maka zakat itu adalah indikator ketundukan seorang terhadap ajaran Islam, karena dia kewajiban. Baik. Nah, salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan juga, dan tentu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut Kak. Nah, ini nih. Apa sih bedanya zakat, infak, sedekah dan wakaf? Nah, kalau senyum itu apa ya? Senyum itu apa? Sedekah. Itu senyum sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya. Kalau cemberut bukan sedekah. Jadi sedekah itu bisa sifatnya harta atau non harta. Ya. Membantu orang buta menyeberangi jalanan, ya, itu juga sedekah. Menemui paku atau rintangan di jalan, kemudian kita buang ke tong sampah, itu juga sedekah. Berbagi ilmu itu juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus harta, tidak harus uang, tapi juga bisa non uang, non harta. Paham di sini? Waktunya bebas kapan aja, ya, bisa dilaksanakan. Kalau zakat itu wajib, ya, wajib. Ada waktunya tertentu. Zakat fitrah kapan waktunya? Hah? Dari awal Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah, ya. Sampai kapan? Sebelum sholat Id. Tapi udah jarang sekarang. Orang kalau sholat Id gimana? Pagi subuh udah mandi, udah pakai baju baru, udah lupa tuh bayar zakat fitrah biasanya. Makanya baiknya kita salurkan lewat lembaga amil zakat, karena mereka akan menyalurkan 2 hari sebelum Idul Fitri, biasanya sudah selesai atau H-1 gitu. Ya. Dan mustahilnya 8 asnaf tertentu, ya, nggak bisa sembarangan. Kalau zakat diberikan kepada orang kaya, maka itu tidak sah. Maka hanya diberikan 8 golongan. Nanti kita bahas. Ada persentasinya 2,5%. Kalau kita punya emas nisabnya atau batas kadar minimal 85 gram, sekarang harga emas berapa 1 gram? 800.000 ya mungkin, ya Bu? Ya. Kali 85 gram, ya. Maka kalau kita sudah memiliki emas 85 gram selama setahun hijriah dihitungnya, ya. Misalnya kalau 1 Ramadan tahun ini, maka tahun depan 1 Ramadan harus mengeluarkan zakat mal, ya, zakat harta dari emas itu 2,5%, ya, dari 85 gram kali 2,5%. Ada juga zakat pertanian, ya. Kalau zakat pertanian, kalau ada punya sawah kemudian dialiri oleh sungai atau hujan, maka zakatnya berapa? 10%, ya, 10%, karena dia nggak kerja, ya kan, dia nungguin aja di rumah biar hujan yang menumbuhkan padinya, gitu kan. Itu 10% lebih besar zakat. Tapi kalau misalnya pakai apa tuh namanya buatan, ya, kayak pakai selang, kemudian dia sirami sendiri, maka zakatnya 5%, karena dia pakai tenaga, jadi lebih. Jadi kalau misalnya sampai 520 kg, ada yang menyebutkan lagi 653. Kalau jumlah berasnya 520, itu sudah kena zakat nisabnya. Jadi dia harus dikeluarkan berapa? 5% atau 10% dari berasnya itu, 520 kg. Baik. Nah, kemudian ada juga harta karun.
Siapa yang sini yang mau pakai alat detektor biasanya tuh banyak ya di medsos tuh. Dapat cincin, dapat koin ya, uang kuno ya. Kalau nemu harta karun itu kalau sampai 85 gram maka dikeluarkan zakatnya berapa? 20%. Wah gede lah, karena itu harta yang terpendam ya. Kalau misalnya nemu emas 1000 gram, nah itu udah melampaui 85 gram maka dikali 20%, ya, maka keluarkan zakatnya. Ya. Baik. Kemudian apalagi? Wakaf. Wakaf itu apa? Nah, infak itu lebih umum ya. Kalau sedekah itu kan lebih khusus. Kalau infak itu bisa fisabilillah. Jadi infak di jalan Allah. Makanya ayatnya itu biasanya matalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Jadi infak dilanjutkan dengan fisabilillah. Tapi juga infak itu ada juga yang fisabilis syaitan. Jadi di jalan setan untuk infak judi misalnya itu bisa disebut infak juga. Makanya hartanya umum infak. Maka dalam Al-Quran itu infak itu biasanya dikaitkan dengan fisabilillah. Di jalan infak di jalan Allah ada lanjutan. Kalau sedekah dia lebih khusus spesifik apa? Karena sedekah itu untuk kurban. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang bersedekah itu adalah yang mengeluarkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu lebih spesifik. Dia bukan harta yang haram. Kalau infak itu bisa masih harta yang haram. Kalau wakaf yaitu asalnya tuh wakafah, berhenti. Jadi wakaf itu adalah menahan harta yang kemudian diberikan kepada Allah dan manfaatnya untuk umat manusia, khususnya umat Islam. Jadi itu wakaf. Wakaf masjid, sekarang ada wakaf Quran, wakaf kitab, wakaf sejadah ya. Banyak. Bahkan program pemerintah sekarang ada wakaf uang. Ya, sekarang ada Badan Wakaf Indonesia BWI gitu ya. Jadi kalau kita punya tanah kemudian diwakafkan maka itu harus diurus ke BWI atau ke Kementerian Agama ya, KUA Merdeka. Karena tanah wakaf bisa hilang. Mohon maaf, di Jakarta itu tanah-tanah wakaf itu banyak yang hilang karena tidak tercatat di Kementerian Agama. Ya, ada yang ditukar guling, ada yang diambil oleh orang-orang pengusaha lah gitu ya, dijadikan apartemen. Itu kan harta wakaf itu, nggak boleh dijual belikan, nggak boleh diwariskan, apalagi digade buat bank. Ya, tanah wakaf nggak boleh, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dikuasai sendiri, bahkan nggak boleh dikuasai sendiri oleh nazirnya yang mengelola wakaf, nggak boleh. Wakif yang menyerahkan, ya. Nazir yang menerima. Ya. Nazir itu tidak boleh menguasai, tapi lebih untuk mengelola dan manfaatnya untuk umat Islam. Baik, lanjut Kak. Nah, ini adalah 8 asnaf, 8 penerima zakat. Siapa? Ayatnya nih. Siapa yang membaca? Ayo, ada yang membaca? Anak pintar nih, mana nih? Anak pintar, siapa yang membaca? Kalau nggak membaca, saya tunjuk nih. Siapa di sini yang juara MTQ? Siapa nih? Ada yang juara MTQ? Nah, silakan Teh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir. Orang miskin ambil zakat yang digenapkan hatinya.
untuk memberikan hamba sahaya untuk menjelaskan orang-orang lemah untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah akan mengetahui jawaban. Ya, berikan aplaus ya buat yang keduanya. Baik, lanjut Kak. Ini ayatnya surat At-Taubah ayat 60 ya. Kalau baca surat At-Taubah jangan pakai basmalah ya. Hanya a'udzubillah aja. Karena ayat-ayatnya tentang perang. Baik. Ini ada 8 golongan atau 8 asnaf penerima zakat. Pertama apa tadi? Fakir. Fakir itu adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kedua adalah miskin, ya. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi amil itu sebenarnya kalau menurut undang-undang bukan yang dibentuk misalkan panitia zakat Ramadan, itu bukan amil. Amil itu diangkat oleh penguasa. Seperti zaman Rasulullah, amil orang-orang yang bekerja untuk menghimpun zakat dan mendistribusikannya itu harus ada SK-nya. Ya, dekretnya dari Allah, benar, wal amilin 'alaiha, dalilnya keperjalanan amil. Tapi SK-nya harus dari penguasa. Jadi salah satunya harus berizin lembaga itu, berarti dia sudah diizinkan oleh penguasa untuk menghimpun zakat, amil ya. Dan sepanjang tahun dia, kerjanya sepanjang tahun, bukan hanya Ramadan kemudian dibubarkan habis Idul Fitri misalnya. Kemudian mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam. Nah, mu'alaf itu Masya Allah kasihan, banyak yang datang ke kita ya, curhat gitu, mereka diusir dari keluarganya, baru masuk Islam diusir dari pekerjaannya, dari rumahnya, dia nggak dapat warisan lagi ya, emang. Kemudian hartanya diambil, Masya Allah kasihan ya. Kemudian diputus tali silaturahimnya oleh sahabat sama keluarga, maka mereka harus dibantu dengan dana zakat itu agar hatinya bahagia ya. Kemudian gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Gharimin di sini bukan berarti yang punya cicilan motor atau cicilan mobil, bukan ya. Itu mah hutang sendiri itu ya. Jadi mereka-mereka yang memang berhutang dalam kebutuhan hidup dan mempertahankan jiwa ya, dan izahnya itu. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Jadi anak-anak juga sekarang itu fisabilillah mengalami perluasan makna ya. Kalau zaman dulu dalam kitab-kitab klasik itu mereka hanya berjuang di jalan Allah ya, yang tidak ditanggung oleh negara ya. Jadi mereka diberikan dana zakat. Tapi sekarang itu sudah mengalami perluasan makna. Fisabilillah itu ada penuntut ilmu, ada guru, ada pendakwah ya, ada apa lagi? Banyak fisabilillah ya. Selain memang makna yang khususnya adalah mereka yang berjuang di jalan Allah ya. Nah, jadi seperti teman-teman di sini ada penerima beasiswa dari lembaga kami, nah itu masuknya fisabilillah karena penuntut ilmu. Tapi dengan syarat dia du'afa ya, fakir atau miskin. Dan juga memang fisabilillah aslinya. Kemudian Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi bukan dalam kemaksiatan ya, pergi ke Papua, ke Raja Ampat, kehabisan uang tiba-tiba, tapi di Raja Ampatnya maksiat, tiba-tiba dia minta kehabisan bekal, minta ke lembaga berzakat di Papua misalnya, itu nggak bisa. Tapi orang yang memang taat pada Allah, pulang kampung atau lagi perjalanan ke satu daerah di pedalaman, tiba-tiba kehabisan bekal ya. Meskipun dia orang kaya di kampungnya, dia bisa mendapatkan dana zakat Ibnu Sabil ya, untuk kembali pulang ya. Misalnya kalau sekarang kan bisa transfer ya, semudah sebenarnya ke saudaranya. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa menghubungi lembaga amil zakat ya.
di daerah tersebut meminta tiket. Biasanya kalau di Basnas itu diberikan tiket. Misalkan ada anak duafa yang menuntut ilmu, dia mau pulang ke Kalimantan, biasanya nggak uang, tapi diberikan tiket pesawat. Itu bisa untuk Ibnu Sabil. Baik, udah di Kak. Ini ada jenis-jenis zakat ya, zakat klasik ya, maksudnya dalam fikih klasik ya, dalam kitab takrib ataupun kitab-kitab fikih yang lainnya itu ada zakat pertanian. Ya, jadi kalau petani yang sudah misalkan punya sawah berapa hektar, kemudian panennya itu mencapai nisab minimal 520 kg itu setelah gabah ya, setelah bersih ya berasnya aja, maka itu sudah kena zakat. Kemudian juga buah-buahan, kalau dalam kitab takrib itu disebutnya buah-buahan itu ataupun makanan ya yang dia tahan lama bisa setahun. Makanya kalau di situ disebutnya ada kismis. Kismis dari apa? Anggur ya. Anggur yang dikeringkan dan dia bertahan setahun. Rata-rata yang dizakati itu yang bertahan setahun. Kemudian juga anggur, itu bukan kurma. Kurma ya bertahan setahun. Nah, itu biasanya harus kena zakat karena dia bisa bertahan lama. Termasuk juga biji-bijian. Misalnya kalau di daerah tertentu makanannya jagung, di mana tuh makan jagung? Bahan pokoknya ada nggak? Sagu, ada yang makan sagu? Nah itu ya. Kemudian juga gandum. Ya. Kalau kita apa? Beras ya. Nah, kita. Maka biji-bijian yang tahan lama sampai setahun, karena itu haul ya, maka itu kena zakat. Ya, kena zakat. Dan itu kalau dikonversi 520 kg kalau untuk beras. Ada juga yang menyebut 653. Itu ada beberapa pendapat. Tapi zakat pertanian itu kapan dikeluarkan? Ketika panen. Gak ada haulnya sebenarnya kalau zakat pertanian atau buah-buahan yang biji-bijian ketika panen. Kalau udah panen langsung zakat. Jangan nunggu setahun ya. Ketika panen ya. Baik. Lanjut, ada zakat hewan ternak. Nah, hewan ternak tuh apa aja yang dizakati? Kuda dizakati nggak kuda? Kuda dizakati nggak? Ayam dizakati nggak? Yang maksud dengan ini ya, hewan ternak. Yang dizakati hanya 3. Pertama adalah apa? Kambing. Kedua, sapi. Ketiga, apa? Unta. 3 aja ya. Bagaimana dengan kuda, dengan ayam, dengan bebek, dengan entok? Dizakati nggak? Hah? Kalau kuda itu dipakai untuk kendaraan nggak dizakati. Tapi kalau kuda, ayam, entok, soang ada soang, angsa, itu dijual belikan, ya, dijual dia seorang pedagang, maka itu kena zakatnya zakat perdagangan, bukan zakat hewan, paham ya? Dia punya ayam banyak tuh, berapa pling gitu kan, 2000 ayam, maka zakatnya zakat perdagangan. Nah nanti kita lihat perniagaan ya, ini zakat perniagaan. Jadi bukan zakat hewan ternak. Kalau hewan ternak hanya 3 aja. Unta, kambing atau domba atau juga sapi. Baik. Nah, zakat perniagaan juga ada ya. Kalau perdagangan, kalau jadi pengusaha di sini atau jadi pedagang, maka lihat stoknya yang bertahan selama setahun. Nah, biasanya ada stok barang tuh, nah, itu yang kemudian dizakati. Karena selama setahun. Ada zakat rikas dan ma'adin. Rikas tadi disebut ya, harta karun ya. Kalau nemu harta karun, tiba-tiba lagi gali atau lagi pakai alat detektor ya, di mana tuh, ketemu nih 1 kantong emas. Hitung kira-kira beratnya atau berapa puluh gram nggak? Kalau misalkan nyampe 85 gram, maka itu dizakati. Termasuk perak juga. Kemudian ma'adin itu adalah apa? Harta yang terpendam dalam perut bumi. Minyak bumi, permata, apalagi selain emas dan perak apa? Tembaga, apalagi? Kalau di Papua, di Freeport apa tuh apa? Ya, banyaknya sekarang jenisnya. Semua itu maksudnya ma'adin atau ma'adin. Maka ada beberapa pendapat, ada yang menyebutkan 20%. Ya.
Tapi kalau misalnya itu yang tidak memakai alat, karena kalau pakai alat kan dia harus keluar banyak uang ya. Jadi mungkin zakatnya tidak segitu, tapi 2,5% seperti zakat emas. Tapi kalau nggak keluar banyak uang untuk eksplorasinya, itu 20%. Kan ambil perut minyak bumi banyak kan? Harus ada besinya, ada apa? Laut tuh, ya, tengah laut. Nah itu zakat rikas zakat. Kemudian zakat fitrah. Nah zakat fitrah nih ya. Zakat fitrah itu zakat badan. Kapan dikeluarkan? Mulai dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id ya. Jadi dari 1 Ramadan sampai 1 Syawal sebelum sholat Id boleh. Tapi sudah sangat jarang karena panitia atau lembaga berzakat ya sudah meng-close. Tapi di kami itu sampai jam 3 pagi sampai subuh masih ada tuh. Masih ada yang lupa bayar zakat fitrah juga. Ya, ada aja ya orang-orang yang lupa bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib buat kita semua, ya, wajib buat kita semua. Anak-anak di sini ya sebenarnya sudah balik ya. Kalau punya uang bisa bayar zakat sendiri. Tapi kalau belum balik itu tanggungan nafkahnya kepada siapa? Orang tua, ayah atau ibu. Kalau ayahnya sudah wafat, ibunya yang wajib membayarkan zakat fitrah. Ya. Nanti kan nih calon ayah nih harus paham ya. Calon ayah, calon ibu. Pertama, zakat fitrah itu syaratnya apa? Harus Islam. Orang kafir nggak bisa dibayar zakat fitrah. Ya. Nggak ada zakat fitrah untuk orang kafir. Harus Islam. Kedua, harus menemui bulan Ramadan dan 1 Syawal. Kalau misalnya ada anak yang lahir nih, misalkan ini ibu-ibu nih, kemudian melahirkan setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, misalkan melahirkannya setelah Isya, ya, itu tidak diwajibkan bayar zakat fitrah. Paham ya? Tapi kalau lahirnya anak itu sebelum terbenam matahari, maka itu wajib bayar zakat fitrah. Paham? Masih bayi itu udah wajib. Ya, maka harus syaratnya itu terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Kalau misalnya lahirnya 1 Syawal, wajib nggak? Nggak wajib ya, anaknya lahir 1 Syawal nggak wajib. Berarti syaratnya adalah 1 Islam, kedua apa? Menemui terbenamnya bulan Ramadan, ketiga punya kelebihan bahan pokok. Jadi kalau misalnya dia di Idul Fitri itu di malam takbirannya masih punya bahan beras dan segalanya, itu dia masih wajib kelebihan. Tapi kalau nggak punya, nggak wajib. Dia nggak punya, memang benar-benar nggak punya, maka dia nggak wajib. Ada yang tanya kemarin, Pak Ustadz, gimana kalau istrinya banyak katanya? Gimana bayar zakat fitrahnya? Saya juga bingung sebenarnya, cuman alhamdulillahnya saya dapat ilmu dari ya beberapa habaib ya, misalnya Ustaz. Kalau maaf ini fakta ya. Kalau istrinya 2, anaknya masing-masing 10, jadi 20 ya. Jadi yang bayar zakat fitrah berapa orang tuh? Si bapak 1, istrinya 2 kan, jadi 3, anaknya 20, jadi berapa? 23. 20. Ada nggak? Ada ini, saya pernah temuin ya. Jadi dia bayar zakat fitrah 23. Kali berapa? Kalau di Basnas 2,5 kilo. Jadi 23 kali 2,5 kilo tuh. Kalau mau bayar pakai beras. Kalau pakai uang berapa? 35.000 masing-masing, memang beda-beda. Dikali aja 23. Kalau mau bayar pakai uang. Nah, maka kalau misalnya si suami gak mampu gimana? Maka kewajibannya adalah ke istri yang pertama. Ya, kalau gak mampu, istri yang kedua bisa bayar sendiri, ya. Karena kewajibannya nafkahnya masih di suami, gitu ya. Paham sampai sini? Ya, insya Allah wajah-wajahnya sih kayaknya setia nih. Ya, wajah-wajah setia ya. Oh enggak, kira-kira kepala. Ya maksudnya boleh, tapi sunnah. Baik, kamu nih, masya Allah belum soal ini. Ya lanjut. Ya.
Nah ini zakat kontemporer, ada zakat profesi. Makanya tadi saya tanya, apa cita-citanya? Kalau dokter harus zakat. Kalau menurut fatwa MUI, kalau misalkan dokter penghasilannya sebulan 20 juta, ya, maka dia harus membayar zakat profesi, namanya zakat penghasilan. Ada guru PNS misalkan 15 juta per bulan, maka dikali 2,5% per bulan. Atau misalnya setahun diakumulasi, ya. Kiasnya bisa ke zakat emas, ya, 2,5% aja. Ya. Paham di sini ya? Jadi pengusaha, kan profesi itu, jadi pejabat BUMN. Berapa itunya penghasilannya? Satu bulannya 40 juta itu udah kena zakat. Kalau dikaitkan 85 gram emas. Jadi 85 gram emas kalau kali sejuta 85 juta, ya kan? Atau dikiaskan dengan itu setahun ya maksudnya setahun ya. Atau dikiaskan dengan zakat pertanian 520 kg. Kalau 10.000 5.200.000 itu sudah kena zakat kalau profesi. Meskipun ada beberapa pendapat harus dikurangi piutang dulu, pengeluaran dan sebagainya. Tapi MUI atau sekarang juga yang dijalankan di Basnas itu langsung dipotong. PNS yang di Pemkot itu langsung dipotong. Maka Basnas Kota Tangerang Selatan itu kurang lebih sekarang per bulannya mendapat 400 juta dari memotong 2,5% dari PNS Pemkot Tangsel. Nah, kemudian ada zakat perusahaan nih. Nanti kalau yang punya perusahaan tadi kan banyak dari apa ingin kita kerja pengusaha, bikin PT sendiri, maka juga ada zakat perusahaan, ada hitung-hitungannya. Ini zakat kontemporer. Lanjut Kak. Masya Allah. Ah, ini contoh zakat nih. Zakat. Nah, Pak Astra mempunyai 7 orang anak laki-laki. Banyak ya? 3 anak perempuan dan seorang istri. Maka zakat fitrah yang seharusnya ia keluarkan dengan tanggungan tersebut yaitu sebanyak berapa kilogram? Jumlah dulu orangnya. Misalnya jadi Pak Aristo sendiri 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan dan 1 istri, 12 orang. Maka 12 kali 2,5 kilo. Jadi berapa zakatnya? 30 kilogram. Nah, kalau sekarang zakatnya dengan uang. Keluarga Pak Adi terdiri dari 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan dan istrinya. Maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Adi sebesar per orangnya 35.000. Nah, jadi jumlahnya 5 orang, 5 kali 35.000 jadi 175.000. Ini contoh lagi nih fidyah. Siapa nih? Fidyah itu bukan hanya untuk perempuan, buat laki-laki juga. Ya. Fidyah itu apa? Apabila tidak berpuasa Ramadan karena alasan syar'i, ada alasannya sakit, kecelakaan atau perempuan hamil dan bulan dan seterusnya ya. Maka itu kalau memang tidak mampu mengganti puasa bisa bayar fidyah, susui dan seterusnya. Ya. Laki-laki juga sama, kalau nggak mampu mengganti puasa bisa bayar fidyah. Ya. Itu dengan ada alasan. Kalau nggak ada alasan lebih berat. Kalau sengaja membatalkan puasa berat ya. Pertama, dia harus setiap hari memberi makan 60 fakir miskin. Kalau fidyah kan cuma 1 orang. Kalau nggak puasa hari, ya bisa 1 orang. Kalau ini 60, itu namanya kafaroh. Kalau puasa membatalkan nggak sengaja. Memerdekakan seorang budak. Itu kalau memerdekakan seorang budak itu sangat dapat 200 juta. Itu sehari loh. Bayangin. Atau berpuasa 3 bulan berturut-turut, maka jangan ya anak-anak sini jangan membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja, berat. Kecuali kalau sakit karena memang ada alasan syar'i, maka itu hanya membayar fidyah per hari 1 orang miskin ya. Itu 35.000. Kalau misalkan di sini contohnya Aisyah tidak berpuasa selama 30 hari karena sedang hamil. Maka fidyah yang harus dibayarkan oleh Aisyah sebesar 1 hari 35.000, jadi 30 kali 35.000 yaitu 1.050.000. Paham sampai sini ya? Mudah ya fidyah dan zakat fitrah. Baik Kak. Nah, siapa yang menjawab nih? Ada yang bisa jawab gak? Keluarga Pak Budi terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Istrinya sudah meninggal 2 bulan. Betul?
pada saat bulan Ramadan tiba, Pak Budi hendak membayar zakat fitrah, maka berapakah zakat yang harus dia keluarkan jika per orang itu 30.000? Terima ya, sini ya. Jadi jumlah anaknya ada berapa? Hah? Pak Budi 1, 3 anak laki-laki sama 3 anak perempuan, jadi berapa? Tuh 7 kali 35.000 jadi berapa? Pinter, 245.000. Tukar kono. Udah paham katanya ya. Jadi zakat fitrahnya 245.000. Lanjut. Ini masih ini ya. Ini fidyah nih. Pada bulan Ramadan, Pak Andi tidak berpuasa 15 hari karena sedang sakit akibat kecelakaan dan tidak memungkinkan untuk berpuasa. Maka fidyah yang harus dibayarkan oleh Pak Andi berapa? 15 kali 35.000 berapa? 525.000. Pintar. Tepuk tangan lagi ya. Alhamdulillah. Ya, lanjutkan. Nah, ini ada tabel perhitungan zakat. Nah, zakatnya apa nih? Zakat pertanian. Kalau sudah mencapai nisab atau kadar minimal, punya beras 520 kg ketika panen, ya, maka dikeluarkan ketika panen. Kalau misalkan sawahnya dialiri oleh air hujan atau air sungai, maka keluar zakatnya 10%. Ya. Kalau misalnya tidak dialiri air hujan atau dibuat pengairan buatan atau disiram sendiri, maka zakatnya adalah 5%. Oke, lanjut. Kemudian zakat emas dan perak. Kalau misalnya di sini, ya, ini emas dan perak itu bukan hanya kaitannya dengan apa? Dengan cincin, anting, gelang, bukan itu. Sekarang mungkin ya melihatnya seperti itu ya, perhiasan. Ternyata menurut riwayat Siti Aisyah, perhiasan itu tidak dizakati, ya. Kecuali ya perhiasan apa yang dipakai. Makanya rumusnya kalau perhiasan ada yang disimpan selama setahun gak pernah dipakai, maka itu kena zakat. Tapi zaman Rasulullah itu yang disimpan itu apa sih sebenarnya? Zaman Rasulullah apa? Dinar. Jadi uang sebenarnya. Emasnya itu uang, dirham, perak. Jadi kalau ancaman alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, itu adalah orang-orang yang menyimpan ya dalam peti misalnya itu ada koin dirham, koin dinar, emas, perak ataupun emas batangan ya, dan tidak diinfakkan di jalan Allah, maka berikan kabar ke mereka ancaman yang sangat pedih. Apa coba? Orang yang menyimpan hartanya kemudian tidak memberikan zakatnya, apa ancaman dari Allah? Yaitu nanti emas dan peraknya itu ya dalam Al-Quran itu dididihkan, dipanaskan emas dan perak. Emas yang perak yang nggak dizakati dipanaskan, kemudian dipatuk kuat, digosokkan ke dahinya, nanti di neraka jahanam digosokkan, azabnya itu ke perutnya, nanti digosokin lagi, air panasnya itu digosokin yang bersumber dari emas dan perak. Kemudian ke punggungnya, kemudian dikatakan kepada mereka yang gak membayar zakat, inilah hartamu yang kamu simpan yang gak pernah kamu zakatkan. Bahkan dalam hadis sahih itu ancamannya adalah harta yang tidak dizakati itu akan berubah jadi ular, akrab namanya. Ularnya itu akan melilit orang itu, kemudian dia akan berkata, ini adalah, aku adalah harta yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Jadi ancamannya berat bagi orang yang menghibur. Oke. Lanjut. Nah, kalau misalkan zakat emas 85 gram, perak 555 gram, seharus setahun terkumpul dulu dari Hijriah ya, 1 Muharram, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bisa misalnya kalau emasnya 100 gram itu sudah melampaui nisab 85 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Peraknya 555 gram. Zakat perniagaan dikiaskan juga dengan emas. Kalau misalnya harta stoknya itu laba modalnya atau untungnya itu ya, itu melampaui seharga 85 gram ketika itu waktunya, maka kena 2,5%. Jadi harga emasnya harus sesuai dengan waktu itu. Misalnya kalau misalnya 10 tahun kemudian
mungkin harga emas 2 juta, maka dikalikanlah 85 gram kali emas kali 2 juta misalnya per gramnya. Kemudian lihat dari keuntungannya berapa, lalu kemudian dikalikan 2,5% setelah dikurangi kerugian misalnya. Kemudian zakat rikat itu 85 gram boleh langsung dijual dan juga 20% dikeluarkan zakatnya. Baik, lanjutkan. Nah ini hewan ternak ya. Ini ada kalau punya 40. Tapi syaratnya hewan ternak itu yang digembalakan di padang rumput. Kalau yang dikasih makan, nah itu ada yang menyampaikan tidak dizakati. Apalagi yang memang itu untuk usaha. Itu kenanya zakat perdagangan, bukan zakat hewan ternak. Jadi kalau syaratnya digembalakan di padang rumput ya. Misalnya kalau 40 sampai 20 ekor, maka satu kambing dari jenis domba yang berumur setahun atau satu kambing dari jenis mais atau kambing Jawa ya, kambing bandot ya, yang berumur 2 tahun. Dan kalau 30 sapi, satu sapi jantan. Onta kak, coba onta kak. Kak Vina, coba yang onta. Nah ini kalau onta misalnya per 5 ekor satu kambing, kemudian 10 ekor 2 kambing, 15 ekor 3 kambing, 20 ekor 4 kambing dan seterusnya. Jadi kalau punya 5 ekor sampai 9 ekor unta, maka wajib zakatnya 1 kambing. Lanjutkan. Udah waktunya selesai. Baik, karena waktunya sudah selesai, dicukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat dalam berzakat, menjadi muzaki, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jangan seperti Sa'labah ya. Sa'labah orang yang tidak taat kepada Allah tidak membayar zakat, karena ancamannya berat bagi orang yang tidak membayar zakat yang sudah wajib zakat ya. Dia Islam, dia memiliki harta sepenuhnya, hartanya bukan karena hutang ya. Kalau hartanya masih karena hutang, nggak wajib zakat. Tapi dimiliki secara penuh milik hutang. Kemudian juga posisinya bukan hamba sahaya, tapi benar-benar orang yang merdeka, ya, dan mencapai nisab atau kadar tertentu dan juga haul atau setahun hijriah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih kalian dana. Infoin dulu. Terima kasih kepada Ustaz Ishak ya, sudah memberikan ilmunya kepada kita tentang